FM Skype Radio, salam sahabat Skyline pada malam kali ini. Puji Tuhan, di kesempatan malam hari ini di edisi tanggal 25 September 2021, program kita setiap pukul 8 malam yaitu Blessing in Spirit, khusus edisi hari Sabtu bersama hambanya Bapak Gembala Mevriel Suwu MPH. Shalom, apa kabar Pak? Shalom, kabar baik, puji Tuhan, Tuhan luar biasa. Sahabat saya, berdasarkan nanti kita masing-masing kita akan belajar firman Tuhan. Silakan. Ya, puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Pastor Mevriel Suwu, dan malam hari ini kita ada di acara Blessing in the Spirit. Sebelum kita akan masuk pada kebenaran firman Allah, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berterima kasih, Tuhan baik, di mana kami boleh mengalami janji-janji Bapa tergenapi. Malam hari ini ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Saatnya kami akan baca dan kami akan mulai ibadah kami, acara Blessing in the Spirit malam hari ini, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sahabat, malam hari ini mari kita akan melihat petikan kebenaran firman Allah dalam kitab Hagai pasal yang pertama. Kita akan bicara dari Hagai pasal yang pertama. Mari kita akan memperhatikan ayat yang ke-9, atau kita mulai dulu dari ayat yang ke-7. Saya baca, saudara simak di kitab saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharamkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Puji Tuhan. Sahabat Skylight, sahabat Facebook dimanapun Anda berada, petikan Hagai pasal yang pertama ini Nabi yang datang waktu itu kepada orang Israel. Saya tidak akan bicara dari sejarahnya, tapi mari kita melihat petikan kebenaran firman Allah ini. Ayat yang ke-8 merupakan satu keterangan ketika saya dan saudara akan menemukan ayat-ayat yang awal. Tapi ayat yang ke-8 menarik perhatian saya malam hari ini untuk dibahas. Karena ayat ayat yang ke-9 katakan begini, kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang menginginkan sedikit, atau hasil yang dia kerjakan, hasil yang diperoleh, target yang diperoleh sedikit. Apatah lagi kata firman Allah, ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Cuma sadiki lekas yang ini berkat, tapi orangnya nak nikmati ini berkat. Ini firman Allah katakan. Jadi ayat yang ke-8, ayat yang ke-9 menjelaskan kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Apapun yang dikerjakan, apapun yang diharapkan, semua manusia di bawah kolong langit ini menginginkan diberkati, jadi kepala bukan ekor, mendapat berkat-berkat yang luar biasa dan lain-lain sebagainya, dipromosikan dan lain-lain sebagainya. Semua manusia menginginkan harapannya terrealisasi. Tapi dengar baik kebenaran firman Allah ayat yang ke-9 memberitahukan hal yang terjadi di umat Israel waktu itu. Sebabnya Hagai datang dan memberitahukan bahwa harapan yang diharapkan oleh orang Israel, harapan mereka berbanding terbalik dengan kenyataan. Ini yang dimaksudkan Alkitab. Mereka mengharapkan banyak tetapi hasil yang mereka hadapi cuma sedikit. Bahkan yang sedikit itu mereka tidak bisa menikmatinya, dihembuskan Tuhan. Adakah manusia yang menginginkan keadaan ini? Enggak ada. Semua manusia menginginkan engkau mengalami banyak, untung banyak, apalagi saudara, gaji besar di masa COVID pandemi ini, kalau boleh usahanya berkembang, maju dan lain-lain sebagainya. Bahkan ada banyak sekali orang di bawah kolong langit ini ketika COVID-19 melanda menggunakan segala cara supaya mereka memperoleh hasil banyak. Tapi kalau Anda ada pada gelombang ayat yang ke-9 dari kitab Hagai pasal yang pertama ini, mari kita mengkoreksi diri kita. Mungkin kita ada pada gelombang di mana saya dan saudara mengharapkan banyak tapi hasilnya sedikit.
Bahkan yang hasilnya sedikit ini belum torang nikmati sudah dihembuskan Tuhan. Ini persoalan. Nah, dari Hagai pasal yang pertama ayat ke-9 ini, saya dan saudara diberitahukan beberapa hal yang pasti supaya saya dan saudara boleh seturut dengan kebenaran firman Allah dan Anda mengalami janji-janji Bapa tergenapi dalam hidupmu. Karena janji berkat Tuhan bagi orang Israel, di mana orang Israel diberkati. Saya dan saudara janji berkat Tuhan, di mana saya dan saudara diberkati oleh Tuhan. Dia rela mati di kayu salib supaya saya dan saudara diberkati oleh Tuhan, supaya saya dan saudara sehat, supaya saya dan saudara kuat, supaya saya dan saudara boleh mengalami jalan buntu dibukakan jalan dan lain-lain sebagainya. Nah, proses demi proses dalam kehidupan ini, jika saya dan saudara ada pada titik di mana harapannya banyak tapi hasil yang saya dan saudara bawa sedikit, mari kita melihat kontekstual ayat ini. Malam hari ini kita akan melihat konteksnya. Jika saya dan saudara membedah ayat ini, maka saya dan saudara akan menemukan dua alasan, dua penyebab, dua rahasia kenapa harapan dan kenyataan berbanding terbalik waktu dalam kitab Hagai pasal pertama ayat yang ke-9 terjadi bagi orang Israel. Bisa saya dan saudara implementasikan keadaannya seperti saya dan saudara mungkin hari-hari ini. Kadang-kadang saya dan saudara diperhadapkan dengan ini, harapan banyak tapi yang dapat sedikit. Bahkan yang sedikit ini pun nggak sempat dinikmati. Apalagi COVID-19, dampak COVID-19 menggoyahkan kisi-kisi kehidupan saya dan saudara, keuangan saya dan saudara, pendapatan saya dan saudara, usaha saya dan saudara. Ada banyak lagi yang saya dan saudara diperhadapkan keadaannya. Malam hari ini mari kita melihat ada dua hal mengapa harapan orang Israel dan kenyataan yang mereka alami berbanding terbalik. Karena jika saya dan saudara melihat dalam ayat ke-9, aku menghembuskannya oleh karena apa? Karena demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Dengar baik-baik. Oleh karena apa? Kenapa harapannya besar tapi hasilnya sedikit? Bahkan yang sedikit ini belum sempat dinikmati sudah dihembuskan, sudah ditiup, hilang, lenyap. Karena firman Allah katakan, rumahku tetap menjadi reruntuhan. Yang pertama. Poin yang kedua, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Jadi ada dua poin yang akan kita lihat malam hari ini. Penyebab kadang-kadang kenyataan yang kita alami berbanding dengan harapan itu jauh sekali. Harapan kita bulan ini kita diberkati. Harapan kita bulan ini saya dan saudara dipromosi. Harapan bulan ini saya dan saudara naik dan lain-lain sebagainya. Tapi kadang-kadang harapan ini berbanding terbalik dengan kenyataan. Bisa jadi penyebab yang pertama adalah karena firman Allah katakan, rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Kata rumah menggunakan kata bahasa bait dalam penggunaan bahasa Ibrani. Bait menunjuk kepada dua hal. Yang pertama, rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Kalau sekarang bisa diimplementasikan, banyak orang bilang gedung gereja dan lain-lain sebagainya. Dan yang kedua adalah tubuh ini. Sebabnya Roma katakan, bukankah tubuhmu adalah bait Allah? Bisa menunjuk kepada rumah Tuhan. Kalau bicara tentang rumah Tuhan ada detail di sana. Kalau bicara tentang rumah Tuhan, kenapa rumah Tuhan? Memang kalau saya dan saudara melihat Hagai pasal yang pertama, kontekstual rumah Tuhan itu nggak dibangun. Tapi yang dimaksudkan kata bait ada dua hal. Bukan cuma bicara tentang rumah Tuhan. Bait Allah yang secara harafiah bangunan, tapi juga mengarah kepada tubuh ini. Ada dua hal. Dua efek yang perlu kita bangun hari-hari ini. Bangun bait kita ini, rumah Roh Kudus ini, dan bangun bait Allah. Bicara tentang bait Allah, esensi dari bait Allah apa ada saudara? Kalau saya dan saudara mengurut cerita dari kata bait, yang dimaksudkan adalah sebenarnya di dalam adalah ibadah. Bicara tentang ibadah, kalau saya dan saudara menghubungkan dengan Alkitab, ibadah itu bicara tentang hubungan saya dan saudara dengan Tuhan dan hubungan saya dan saudara dengan manusia. Diaktualisasikan, diimplementasikan dalam bentuk
ibadah, ada pujian di sana, ada firman di sana, ada kesaksian di sana dan lain sebagainya. Persoalan hari-hari ini kalau ibadah ini runtuh, ibadah ini cuma menjadi bangunan, ibadah ini cuma menjadi tempat. Nanti saya akan bahas tentang reruntuhan dalam penggunaan konteks bahasa Ibrani-nya. Karena kalau bicara dari konteks bahasa Ibrani lebih tajam dan lebih jelas. Kalau itu dia runtuh, tinggal puing-puing, ini bahaya. Apalagi COVID-19 hari-hari ini merumahkan saya dan saudara. Nah, ketika saya dan saudara dirumahkan, kadang-kadang beribadahnya kurang. Ibadah dalam hal, ibadah ada dua hal, saudara. Ibadah yang namanya ibadah secara pribadi datang antara saya dan saudara menyembah Tuhan secara ibadah secara pribadi, dan ibadah yang dikatakan Ibrani, persekutuan saudara bersaudara. Nah, ketika saya dan saudara ada meninggalkan ini masalah. Kalau di rumah Tuhan ini kan bicara, karena kalau saya dan saudara melihat rumah Tuhan, bait Allah itu bicara tentang pelayanan. Melayani Tuhan secara pribadi dan melayani Tuhan dan pekerjaannya. Pelayanan itu ada dua hal. Melayani Tuhan secara pribadi dan melayani pekerjaan Tuhan. Yang populer sekarang adalah melayani pekerjaan Tuhan. Ada banyak orang yang kepingin, ya cuma coba, kalau boleh singers, kalau boleh jadi pengkhotbah, kalau boleh jadi PWL, kalau boleh pemain musik. Mereka cuma fokus di situ. Tetapi bicara tentang melayani Tuhan secara pribadi, nol. Kelihatannya mentereng beribadah, oh main musik, WL, oh pimpin pujian, singers, pemain rebana, tamborin dan lain-lain sebagainya, melayani di rumah Tuhan. Tapi melayani Tuhan secara pribadi, doa nggak ada doa di sana. Nggak ada doa, nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak ada pelayanan pribadi dengan Tuhan. Ini masalah. Nah, hari-hari ini bisa jadi harapan dan kenyataan berbanding terbalik. Karena ini saya dan saudara biarkan terbengkalai atau dikatakan nggak dibangun menjadi reruntuhan. Ini problem. Nah, saya melihat dari verb Ibraninya, kata reruntuhan menggunakan kata kaurabe. Kareb bacanya kaurabe, artinya kering. Nah, kalau bait yang dihubungkan dengan pelayanan kita kering, ini masalah. Kalau bait yang dihubungkan dengan hubungan saya dan saudara, bait Allah secara pribadi kering, nggak ada doa di sana, nggak ada baca firman di sana, nggak ada penyembahan di sana, nggak ada roh di sana, ini masalah. Bisa jadi hubungan saya dan saudara antara harapan dan kenyataan itu berbanding terbalik. Enggak, kita tidak mengalami janji Tuhan dan berkat Tuhan terjadi. Bisa jadi karena ini yang namanya bait kering. Yang kedua dari kata kaureb adalah rusak. Ini bahaya kalau bait ini rusak. Kalau kita mau menggunakan kacamata Roma, bicara juga dari hal bait, bicara tentang tubuh, janganlah orang bikin rusak ini tubuh. Kenapa kenyataannya berbanding terbalik? Bisa jadi orang tubuh ini orang kasih pada dosa. Bisa jadi orang pikiran ini orang kasih pada dosa. Bisa jadi orang aktualisasi kasih pada dosa. Tidak seturut dengan kebenaran firman Allah. Pantaslah saya dan saudara berbanding terbalik. Kenyataannya saya dan saudara tidak diberkati. Bahkan apa yang ada di tangan kita dihembuskan Tuhan, ditiup Tuhan, diterbangkan angin. Kenapa? Karena bait yang dimaksudkan kita, tubuh ini adalah tubuh yang rusak. Roma bilang bait Allah adalah kita. Bait Allah kita ini jadi rusak. Pikirannya rusak, nggak mau ibadah, nggak mau baca firman. Pikirannya rusak, maunya jatuhkan orang. Pikirannya rusak, maunya ngomongin orang. Pikirannya rusak, maunya orang lain nggak bisa maju. Pikirannya rusak, bagaimana cara kita menjegal orang. Pikiran rusak supaya usaha orang lain nggak maju. Pikirannya rusak supaya orang lain nggak pernah mengalami berkat. Ini masalah. Pantaslah Anda mengharapkan hal yang tinggi. Hal yang tinggi itu tidak terrealisasi. Kenapa? Karena bait yang tubuh ini rusak. Itu dari kata kaureb yang kedua. Yang pertama adalah kering, sebabnya jangan sampai kering orang kehidupan ini. Kering ibadahnya kita, kering doanya, kering baca firmannya. Karena kalau kita kering, dalam terjemahan baru dikatakan nggak bisa ditumbuhi sesuatu. Itu kering. Bahkan yang tumbuh dia mati. Ini bahaya. Dia punya iman, imannya mati. Dia punya cinta berdoa, cinta berdoanya mati. Dia cinta melayani, cinta melayaninya mati. Kenapa? Kering. Sebabnya
Hagai menjelaskan secara detail. Alasan yang pertama, kenyataan berbanding terbalik dengan harapan bisa jadi karena bait yang dimaksudkan Alkitab itu rusak. Yang kedua, kaurep yang ketiga. Jadi kaurep atau reruntuhan menggunakan bahasa Ibrani kaurabe, yang berarti pertama kering, yang kedua rusak, dan yang ketiga tempat sampah. Ini problem. Jika bait yang dimaksud, bait Allah yang dimaksud itu menjadi tempat sampah, apakah itu bait Allah yang dimaksud ke gereja atau bait Allah yang dimaksudkan kita secara pribadi, personal? Ini masalah, saudara. Ketika bait secara pribadi ini jadi tempat sampah. Banyak kalau saya dan saudara bicara tentang sampah. Sampah sesuatu yang nggak berguna, sesuatu yang bau, sesuatu yang nggak baik. Sesuatu yang nggak baik. Kalau tubuh ini menjadi sampah, ini bahaya. Kalau dalam hatimu masih ada akar pahit, itu bahaya. Kalau dalam pikiranmu masih rusak, itu bahaya, itu sampah. Kalau dalam hidup ini masih ada dosa, itu sampah. Pantaslah Hagai dengan keras memberitahukan, kadang-kadang penyebab harapan tidak sama dengan kenyataan karena saya dan saudara membiarkan bait Allah atau bait tubuh ini, pertama kering, yang kedua rusak, dan yang ketiga tempat sampah. Ini sebenarnya dia, saudara, seperti tangga. Tingkat pertama kering, tingkat kedua rusak, dan tingkat ketiga lebih susah lagi, tempat sampah. Kalau dia kering, ada banyak hal yang kita bisa perbuat. Kalau dia rusak, contoh rusak hubungannya, kita masih bisa bangun. Kalau rusak pikirannya, kita masih arahkan pikirannya. Kalau dia rusak tangannya, kita arahkan tangannya. Kalau rusak hatinya, kita arahkan. Mari kita bentuk lewat firman. Kalau rusak matanya, kita pakai keranjang dia supaya nggak ke sana, nggak kemari. Kalau rusak pikirannya, mari kita bikin dia supaya jadi tereh. Nah, kalau bicara tubuh ini atau bait Allah menjadi tempat sampah, ini masalah. Yang busuk-busuk ada di sana, pikiran busuk, hati busuk, perasaan busuk, busuk teman, busuk sukses. Melihat orang lain sukses, dia merasa, wow, itu busuk DP nama. Melihat orang lain diberkati, oh, DP hati yang sakit. Karena apa? Busuk DP hati. Ketika orang lain maju, dia yang sakit hati, dia yang ngerasa, oh, ini bahaya, saudara. Pantaslah kenyataan berbanding terbalik dengan harapan yang saya dan saudara cita-citakan. Yang pertama, kering. Yang kedua rusak, dan yang ketiga menjadi tempat sampah. Tiga hal ini mengakibatkan sebenarnya harapan yang diberikan Alkitab kepada kita, dia akhirnya hilang lenyap dari tangan kita karena tubuh ini nggak dibangun. Saya dan saudara membuat kaurep atau kering, rusak, dan menjadi tempat sampah. Tiga hal ini tidak bisa ditoleransi untuk engkau mengalami perubahan dalam hidupmu. Kalau engkau menginginkan cita-citamu tergenapi, cita-citamu terrealisasi, engkau mengalami berkat Tuhan dalam hidupmu, mari jangan sampai bait yang dimaksudkan tubuh ini menjadi kering rohaninya, rusak, menjadi tempat sampah. Tubuh ini adalah bait Allah. Roh Allah berdiam di sana. Roh Allah tidak akan berdiam kalau di tubuh ini masih banyak sampah. Kalau masih banyak pikiran sampah, sejauh. Kalau masih ada hati-hati yang sama dengan sampah, bau-bau, jangan. Pokoknya seperti itu, saudara. Jangan sampai trompet tubuh ini menjadi tempat sampah. Yang kedua, kalau bait yang dimaksudkan adalah bait Allah atau gereja atau bangunan gereja yang pada dasarnya adalah pelayanan, jangan sampai pelayanan jadi tanpa sampah. Kadang-kadang pelayanan orang bikin tanpa sampah. Jangan sampai orang pelayanan kering. Jangan sampai orang pelayanan rusak. Ini yang dimaksudkan. Artinya begini, saudara. Yang dimaksudkan Hagai pasal 1 ayat 9 bagian pertama, penyebab harapan berbanding terbalik dengan kenyataan, kalau saya dan saudara fokus hidup ini salah. Fokusnya jangan kepada harapan itu, tapi fokusnya kepada Tuhan yang akan merealisasikan harapan itu terjadi. Jangan orang pikir, oh berkat itu karena orang jago, karena orang kuat, karena orang gagah, karena orang keahlian, karena orang kepiawaian. No. Berkat itu Tuhan yang atur. Kalau Tuhan bilang orang mau dapat berkat, ada satu manusia yang mampu mempeleh, kata orang.
Firman Allah memberitahukan kalau Tuhan sudah janji, nggak ada satu manusia yang mampu membatalkan janji Tuhan kepada kita. Sebabnya malam hari ini pertetapkan langkah hidupmu. Kalau Anda menginginkan mengalami janji-janji Bapa dalam hidupmu, mari saya dan saudara ada pada titik di mana saya dan saudara jangan menjadikan bait atau rumah Allah itu kering, rusak, dan menjadi tempat sampah. Kalau saya dan saudara terbiasa pada banyak hal-hal yang busuk dalam hidup ini, mari tolong kasih keluar yang busuk-busuk. Nih hati yang penuh dengan kebusukan, tolong kasih keluar, bikin bersih. Nih pikiran yang penuh dengan kebusukan, tolong kasih keluar. Karena kalau masih ada yang busuk-busuk, berarti itu orang menjadikan bait ini tanpa sampah. Kau red. Oke. Masih kita akan masuk pada poin yang kedua. Kenapa harapan dan kenyataan kadang-kadang berbanding terbalik, atau harapan kita diberkati tapi kenyataannya kita nggak diberkati. Mari kita cek yang pertama itu. Poin yang pertama adalah rumah bait Allah itu menjadi kering, rusak, dan menjadi tempat sampah. Yang kedua, saya dan saudara bisa temukan dalam ayat yang 9, oleh karena rumahku yang tetap menjadi rentuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Yang kedua, kenapa berbanding terbalik antara harapan dan kenyataan? Karena saya dan saudara ada pada titik di mana saya dan saudara terlalu sibuk. Sibuk cari doi, sibuk cari untung, sibuk cari bagaimana supaya diberkati, sibuk cari promosi manusia, sibuk cari jabatan, sibuk cari muka, dan sibuk cari yang lain. Artinya saudara, saya dan saudara ada pada titik di mana saya dan saudara tidak menurut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Fokus hidup saya dan saudara hanya kepada diri ini sendiri. Ini yang masalah. Kadang-kadang harapan tidak terjadi berbanding terbalik dengan kita karena kita fokusnya hanya kepada diri kita sendiri. Mari fokus kita hari ini bukan cuma hanya kepada diri sendiri, tapi fokus kita kepada bagaimana cara Tuhan untuk berkarya dalam hidup ini. Fokus kita kepada pelayanan, fokus kita kepada hal-hal yang rohani. Karena kalau fokus kita hanya kepada kesibukan bagaimana cara supaya saya dan saudara, dikatakan begini, sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kata rumah menggunakan kata bait sama juga. Jika saya dan saudara mengurut, kalau orang cuma sibuk for orang per rumah daging ini, saudara, ini bahaya. Pantaslah saya dan saudara tidak mengalami di mana janji Tuhan tergenapi dalam hidup ini. Kenapa? Karena orang sibuk. Jika saya dan saudara mengurut peristiwanya, maka saya dan saudara akan menemukan kata yang tepat dari kata sibuk. Memang kalau dalam bahasa Indonesia dipakai kata sibuk, tapi kalau dalam bahasa Ibrani kata sibuk menggunakan kata rots, R-O-O-T-S, yang berarti lari atau melarikan diri. Ini yang dimaksudkan Hagai. Waktu orang Israel waktu mereka keluar dari tanah Mesir, dalam perkenanan dan pertolongan Tuhan mereka sampai di tempat tujuan. Hidup mereka penuh dengan yang namanya mujizat dan keajaiban. Tetapi ketika mereka sudah sampai kepada tujuan, mereka lupa dengan Tuhan. Ini yang Hagai ingin kasih tahu. Mereka lupa dengan janji bahwa mereka keluar dari tanah Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Mereka lupa dari hal itu. Yang mereka pikirkan bagaimana cara mereka sejahtera, yang mereka pikirkan bagaimana mereka diberkati, yang mereka pikirkan bagaimana rumah mereka sudah mapan untuk ditempati, yang mereka pikirkan jabatan, yang mereka pikirkan ini, yang mereka pikirkan itu, ketenangan mereka sendiri. Mereka tidak lagi memikirkan bagaimana cara untuk membangun pelayanan yang namanya ibadah itu. Mereka melarikan diri dari komitmen awal mereka kepada Tuhan. Kenapa rahasianya? Yang kedua, kenapa harapan mereka dengan kenyataan yang mereka hadapi berbanding terbalik jauh? Karena mereka melarikan diri dari komitmen mereka beribadah kepada Tuhan. Ini fokus kita malam hari ini. Hagai ingin memberitahukan kepada kita, jangan orang lari dari konteks kita. Kalau saya dan saudara pernah berjanji sekali Yesus tetap Yesus, mari orang jangan lari dari konteks itu. Jangan ketika jabatan datang, akhirnya orang bukan sekali Yesus tetap Yesus, sekali Yesus tetap jabatan. Yang lebih penting.
Jangan ketika uang itu datang, akhirnya kita tergoda dengan korupsi. Yesusnya lewat, uangnya yang kita makan. Ini problem. Kadang-kadang kita mencari jalan pintas. Kita lupa dengan komitmen kita ketika kita diberkati. Kita lupa dengan janji kita ketika kita mulai dibukakan jalan. Ketika kita mulai diberikan kesempatan dipromosi Tuhan, kita lupa dengan janji kita. Ini problem. Kalau Anda ada pada posisi itu malam hari ini, bertobat. Kenapa? Anda tidak akan pernah mengalami namanya harapan itu terrealisasi dalam hidupmu. Bahkan dihembuskan ditiup Tuhan jauh terlepas dari tangan kita. Karena saya dan saudara lari dari komitmen kita antara kita dengan Tuhan. Kalau komitmenmu malam hari ini mau setia, tetaplah setia. Kalau komitmenmu malam hari ini menjadi pria yang baik, mari orang jadi pria yang baik. Kalau komitmen mau menjadi anak Tuhan yang baik, mari kita jadi anak Tuhan yang baik. Jangan kita terpengaruh karena keadaan akhirnya kita sama dengan orang dunia. Ini problem. Hari-hari ini perlu saya dan saudara catat baik-baik kebenaran firman Allah. Tuhan ingin memberitahukan lewat Hagai pasal yang pertama ayat ke-9 bahwa fokus kita kalau hanya kepada daging ini, kita akan tergilas dengan dunia. Bukankah hari-hari ini iblis sementara berjuang dengan keras untuk menjatuhkan kita? Ayub menjelaskan kehidupan saya dan saudara seperti orang yang bergumul, seperti orang yang berperang, penuh dengan peperangan. Kadang-kadang waktu kita mulai perang, kita membuat komitmen, tapi ketika saya dan saudara sudah diberkati, kita lupa dengan komitmen. Ini yang masalah. Artinya begini saudara, karena kalau saya dan saudara menggunakan kata roots artinya lari, yang kedua artinya melarikan diri. Nggak mau terima kenyataan bahwa ketika dia diberkati, contoh, ketika dia janji Tuhan, kalau Tuhan tolong saya diberkati, saya mau setia. Ketika dia diberkati, dia nggak setia, lari dari komitmennya. Ini Tuhan nggak mau. Tuhan nggak mau orang yang nggak komitmen, integritas. Tuhan menginginkan dan ingin mempercayakan keajaiban Tuhan terjadi dalam hidup saya dan saudara ketika saya dan saudara penuh dengan komitmen. Fokus hidup ini sekali berjanji tentang Tuhan, sekali keluar. Ini artinya begini saudara. Kalau saya dan saudara membaca Hagai pasal 1 ayat 9, itu adalah merupakan implementasi dari apa yang terjadi di orang Israel. Siapa bilang orang Israel tidak mengalami janji-janji Tuhan? Siapa bilang orang Israel tidak pernah mengalami keajaiban Tuhan? Mereka hidup dengan keajaiban hari lepas hari. Mereka hidup dengan penyertaan Tuhan hari lepas hari. Kalah orang sekarang. Orang sekarang kalau mau cari capatu gagat, orang beli, dia tidak mau bertambah-tambah DP nomor. Kalau orang Israel zaman itu, keajaiban Tuhan sampai di slop, Tuhan taruh kira pada orang. Sampai di kasut, nyandak mau kacili DP kasut. Kalau DP kasut waktu pakai umur 7 tahun, di umur 40 tahun kasut yang sama, ini kasut baiko besar dengan sama kaki. Ini ada keajaiban itu saudara. Apatah lagi keajaiban-keajaiban yang lain di depan mata mereka. Laut terbelah. Orang Manado, orang hari ini pernah melihat laut terbelah? Belum. Dorang melihat laut terbelah. Tapi apa yang terjadi? Ketika sampai di tujuan, komitmen awalnya hilang. Yang tadinya keluar dari Mesir ingin beribadah kepada Tuhan, akhirnya sibuk dengan urusan mereka sendiri. Terkadang ketika saya dan saudara keluar dari masalah, orang lupa dengan topik komitmen. Akhirnya ketika Tuhan sokase ini berkat, orang sibuk dengan berkat, akhirnya orang lupa komitmen orang dengan Tuhan. Dengar baik kebenaran firman Allah. Hagai memberitahukan hal ini kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara mengalami di mana harapan saya dan saudara terjadi dan terrealisasi bagi kita. Nah, bicara dari hal ini saudara, bukan cuma urusan itu yang terjadi dalam hidup ini, bukan cuma batalnya, bukan cuma hilangnya berkat dari kita. Dengar baik ayat yang ke-10. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Mau dengar baik-baik saudara. Langit, kalau saya dan saudara, ada terjemahan kitab Keluaran menjelaskan langit menjadi tembaga dan tanah menjadi besi. Kalau dalam Hagai pasal 1 ini saudara, ayat yang ke-10, itulah sebabnya langit menahan embunnya. Nak turun-turun embun ini saudara. No, kalau dia nak turun-turun embun, berarti ada kehidupan di bawah.
Yang kedua, dan bumi menahan hasilnya. Yang ada pertumbuhan di bumi. Artinya begini saudara, ketika saya dan saudara melakukan dua hal ini, sibuk dengan urusan kita, melanggar janji dengan Allah, saya dan saudara membiarkan rumah bait Allah itu dia rusak, kering, jadi tempat sampah, maka efek yang terjadi, harapan saya dan saudara tidak akan terrealisasi. Yang kedua, kalau saya dan saudara melihat ayat 10, langit menahan sesuatu dan bumi menahan sesuatu. Ini dua-duanya ada hasil. Mau jadi apa itu orang, kasih yang saudara? Ketika engkau berusaha dengan sekuat tenagamu, nggak akan berhasil. Yang kedua, langit yang sebenarnya sirkulasinya tiap pagi turun embun, tiap pagi turun embun, itu tertahan. Sehingga sesuatu yang dari atas tidak turun lagi di dunia, tidak turun lagi di bumi, tidak turun lagi bagi kita. Apa yang akan terjadi bagi kita? Saya dan saudara akan mengalami kekeringan yang dahsyat. Saya dan saudara tidak akan mengalami berkat yang nyata. Sebabnya saya sedikit melihat dari Keluaran menjelaskan langit menjadi tembaga dan tanah menjadi besi. No, kalau langit menjadi tembaga, orang mau mengharapkan apa lagi saudara? Tanah yang orang mau pacul jadi besi, tidak akan ada pertumbuhan di sana, tidak akan ada berkat di sana. Hal yang sama ketika kita meminta sesuatu dari surga turun, kita meminta dukungan surga turun, kita tidak akan mengalami hal itu. Dan dialami dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ini bahaya. Sebabnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hati-hati dengan komitmen. Kalau saya dan sudah berjanji, mari orang tetap setia dengan janji kita. Kalau kita sudah berkomitmen sekali anak Tuhan, tetaplah jadi anak Tuhan. Jangan kita tergilas karena kebutuhan ekonomi kita meninggalkan Tuhan. Jangan kita tergilas karena kebutuhan pangkat kita meninggalkan komitmen kita dengan Tuhan. Kita meninggalkan, akhirnya pelayanan kita kering, tubuh ini kering, doa kita sudah nggak ada lagi, nggak ada ibadah dan lain-lain sebagainya. Jangan keadaan di luar sana mengubah komitmen kita dengan Tuhan. Ketika kita mengubah komitmen kita dengan Tuhan, yang pertama, harapanmu tidak akan pernah terjadi dan terrealisasi bagi kita. Yang kedua, saya dan saudara akan tertahan berkat yang dari atas dan berkat yang dari bawah, dari bumi. No, mau jadi apa lekas yang torang? Kalau berkat yang dari Tuhan itu Tuhan sudah kasih, kong tu berkat yang di bumi yang torang usahakan itu Tuhan sudah kasih. Mau jadi apa le torang? Sebabnya hari-hari ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di tengah-tengah keadaan sulit, di tengah-tengah keadaan sukar, mari kita menjadi sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Apapun keadaannya, jangan kita tergoyahkan dengan keadaan. Akhirnya komitmen kita, fokus kita lepas dari hal itu. Yang pertama, hindari bait Allah itu menjadi reruntuhan. Yang saya katakan tadi dalam penggunaan bahasa Ibrani, kau rabe, yang berarti kering, rusak, sampah, menjadi tempat sampah. Dan yang kedua, orang sibuk, atau dalam penggunaan bahasa Ibraninya roots, melarikan diri. Hadapi yang perlu dihadapi, jalani yang perlu dijalani, pasti Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua malam hari ini. Puji Tuhan. Amin. 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 Sahabat saya, kita tadi telah